Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sistem karantina wilayah itu program yang kami bikin. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari kelompok 3. Saya Muhammad Ilham. Nama saya Rio Prayuda. Nama saya dengan Heru Riono. Setelah ini saya akan menjelaskan program apa saja yang ada di dalam program kami. Virus Corona atau disebut juga dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebarnya di semua beberapa negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia sendiri dilakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Coronavirus ini dikumpulkan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ada banyak kasus virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, kemudian infeksi pernapasan berat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang poin-poin penting dari program ini. Yang pertama, rumusan masalah, kemudian tujuan program, kemudian luaran yang apa yang kita harapkan, kemudian keunggulan program kita. Nah, yang pertama kita membahas tentang rumusan masalah. Apa sih yang ada di dalam poin-poin rumusan masalah? Pertama, kurangnya kesadaran akan bahaya wabah penyakit ini. Kemudian, siapa saja pihak-pihak yang menularkan sistem tersebut. Kemudian, meningkatnya tingkat kriminalitas. Itu yang ada di rumusan masalah. Kemudian, tujuan programnya. Tujuan programnya yang pertama ada mencegah penularan COVID-19. Kemudian, untuk mempermudah dalam membantu aktivitas masyarakat. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat dalam beraktivitas. Selanjutnya, untuk meminimalisir kriminalitas. Nah, itu tadi tujuan programnya. Kemudian, luaran yang kami harapkan, yang diharapkan mencegah penularan COVID-19, kemudian memutus rantai penularan COVID-19. Itu untuk keluaran yang diharapkan. Kemudian keunggulan program, apa saja keunggulan program yang kami bikin? Yang pertama itu kita ada dari sisi wilayah, kemudian ada mempermudah menyeleksi warga yang setempat, itu untuk keunggulan programnya. Kemudian mempermudah kegiatan warga untuk keluar masuk. Kemudian untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga setempat. Nah, ini dari sisi warganya, mempermudah untuk memasuki wilayah. Jadi untuk keluar masuk wilayah kita harus nyaman, kemudian teratur. Jadi kita bisa dikontrol untuk keluar masuk wilayah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Setelah peneliti melakukan riset, mencari data maupun informasi mengenai gejala COVID-19 ini, peneliti menemukan hal yang menarik untuk dibahas, yaitu mengenai pencegahan. Kenapa pada awalnya pemerintah hanya fokus terhadap kota yang terkena dampak saja? Kenapa mereka tidak membagi fokusnya menjadi dua? Yaitu kepada kota yang terkena dampak, sudah jelas, dan kepada kota yang masih aman, yang masih bersih, yang masih belum terjangkit oleh COVID-19 ini. Jika dianalogikan seperti ini, jika kota yang asalnya menjadi pusat ekonomi bagi negara, kota tersebut lumpuh, ekonominya macet, maka kota yang bersih lainnya bisa menjadi backup bagi negara sebagai pusat penghasilan, pusat perekonomian, sehingga negara tidak akan mengalami krisis ekonomi. Negara tidak akan lumpuh. Hal tersebut juga sudah dilakukan, tapi mungkin waktunya yang sudah terlambat. Kemudian, gambaran umum rencana usaha. Perancangan aplikasi ini sebenarnya dibuat berkat adanya program atau kompetensi dari pemerintah juga, di mana untuk membantu mengatasi atau menghadapi virus ini, sehingga seluruh Indonesia yang mempunyai ide yang bagus bisa membantu dalam pencegahan penularan virus ini, khususnya dengan ide-ide mereka. Nama program tersebut yaitu Ideathon Innovation COVID. Sebenarnya judul atau ide yang peneliti
ambil ini bukan pemenang dari program dari pemerintah tersebut, tapi peneliti yakin bahwa program ini bisa membantu menanggulangi atau memperlambat penularan dan mencegah penularan COVID-19 ini. Lalu, gambaran umum masyarakat sasaran. Lokasi tempat untuk uji coba aplikasi ini akan dilakukan di luar Pulau Jawa. Kenapa demikian? Sebenarnya, kota-kota lain juga sama, khususnya kota pusat. Tapi mungkin kota pusat pasti sudah menjadi fokus pemerintah. Kota-kota di Pulau Jawa juga sudah mempunyai fokus dari pemerintah, tetapi mungkin fokusnya yang berbeda. Mungkin fokusnya masih kurang dibandingkan kota-kota pusat atau pusat perekonomian negara. Maka dari itu peneliti akan melakukan uji cobanya di luar Pulau Jawa. Dan melakukan uji cobaan ini akan berskala kecil terlebih dahulu, karena mungkin akan mencoba apakah ide atau program ini berhasil atau tidak. Dan jika nantinya program ini berjalan dengan lancar, nantinya akan dilakukan atau diimplementasikan kepada kota-kota atau daerah-daerah yang terdampak. Mungkin seperti itu. Dan pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu metode pendekatan. Metode yang digunakan pada sistem karantina wilayah ini yaitu adalah metode prototyping, yang mana perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau bisa dibilang working model. Tujuan dari sistem ini untuk mengembangkan model menjadi sistem yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain itu, dapat mempersingkat waktu perancangan atau pengembangan, dan untuk biaya yang dibutuhkannya pun terbilang cukup rendah. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping, begitu pula dengan para penggunanya. Untuk rancangan prototyping yang kami gunakan itu ada 7 fase. Fase yang pertama yaitu adalah analisa kebutuhan. Pada tahap ini kami melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat pada wilayah tersebut. Untuk yang bagian kedua yaitu membangun prototyping. Dalam tahap ini kami membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian untuk seluruh kalangan masyarakat. Contohnya yaitu input dan output yang nantinya akan digunakan pada aplikasi yang kami buat. Untuk yang ketiga yaitu adalah evaluasi prototyping. Sejauh ini sistem yang kami gunakan masih terbilang bermanfaat untuk masyarakat dan berjalan sesuai yang kami harapkan. Untuk yang keempat yaitu adalah ketika model atau rancangan telah menjadi sebuah susunan sistem, maka kita akan mengubahnya menjadi sebuah aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat luas. Yang kelima yaitu adalah menguji sistem. Ketika model atau sistem yang telah menjadi sebuah aplikasi, di tahap ini kita akan mengujinya apakah aplikasi itu layak digunakan atau tidak layak digunakan. Untuk yang keenam adalah evaluasi sistem. Di tahap ini kita akan mengevaluasi aplikasi yang telah kita buat, di mana letak kekurangan atau masih ada beberapa kesalahan, maka di tahap ini kita akan mengevaluasi lagi. Untuk yang terakhir yaitu adalah menguji menggunakan sistem. Di tahap ini aplikasi telah menjadi aplikasi yang dapat digunakan untuk masyarakat luas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program, yaitu di bab 4. Untuk subbabnya ada waktu dan tempat pelaksanaan, tahap pelaksanaan, instrumen pelaksanaan, dan rekapitulasi perencanaan biaya. Di waktu dan tempat pelaksanaan
Itu pengertiannya perencanaan sistem karantina wilayah ini tentunya agar memutus penularan COVID dong. Dikarenakan hampir seluruh daerah Indonesia sudah terkena virus tersebut. Dari kita untuk menanggulangi itu, sistem karantina wilayah itu menyeleksi warga yang keluar masuk itu. Untuk tempatnya ditempatkan di titik keluar masuk wilayah tersebut. Dan untuk waktunya tidak bisa sampai dengan tidak bisa ditentukan sampai kapannya itu ya. Untuk tahap pelaksanaannya, untuk sistem karantina wilayah ini tentunya dilaksanakan secara bertahap karena dikarenakan ada daerah yang tidak bisa terjangkau oleh kita nih. Instrumen pelaksanaan pada sistem karantina wilayah tentunya sangat dibutuhkan kesadaran warga untuk keluar masuk. Maka untuk keluar masuk wilayah melalui titik tersebut, pintu tersebut. Maka dari itu pelaksanaannya setiap warga yang keluar masuk itu diberi scan barcode itu. Diberi scan barcode pada pintu utama supaya kalau bisa keluar masuk itu melalui scan barcode itu. Untuk yang tidak boleh masuk itu seperti ojol, kurir. Jadi dia tidak bisa masuk tapi hanya bisa menunggu di pintu tersebut, pintu gerbang. Untuk rekapitulasi perencanaan biaya, untuk perjalannya sistem mesti ada hal-hal yang mendorong dong ya. Kayak misalnya untuk scanner untuk men-scan barcode tersebut dan untuk satu PC untuk input datanya. Untuk scanner harganya 200.000, ini estimasi ya. Untuk satu PC itu 8.600.000. Jadi 8.400.000. Jadi totalnya 8.600.000 ditambah scanner itu 200. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan lagi oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian bab 5, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada hasil. Hasil gimana sih COVID-19 ini? Jumlah korbannya tuh kasus penyebaran COVID-19 makin bertambah banyak, yang makin mengkhawatirkan ya kan. Itu harus dibutuhkan penanganan secara cepat dan efektif sehingga dapat menekan angka kematian dan dapat menyelamatkan perekonomian negara maupun dunia. Di Indonesia sendiri ya kan semakin mengkhawatirkan, menimbulkan pro dan kontra jika dibiarkan tidak ditangani secara benar dan efektif, maka akan berdampak negatif seterusnya. Yang kedua, pembahasan. Di pembahasan ini ada pengertian sistem karantina daerah, ada cara kerja sistem karantina daerah, dan yang ketiganya ada manfaat sistem karantina daerah. Oke, yang pertama ada pengertian sistem karantina daerah. Karantina daerah adalah sistem yang mencegah perpindahan orang atau barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit yang semakin meluas. Sistem karantina daerah ini identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu wilayah atau negara. Itu pertama. Yang kedua ada cara kerjanya. Cara kerja sistem karantina daerah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ini efektif untuk sebagian masyarakat yang belum menyentuh seluruh kesadarannya di setiap individunya. Dengan adanya sistem berbasis ini, masyarakat di daerah atau di wilayah tersebut akan dipantau dengan sistem berbasis digital ini dengan akses yang diberikan, yaitu akses berupa barcode yang nantinya akan di-scan, yang mana barcode tersebut dimiliki setiap penduduk yang menempati daerah atau wilayah tersebut. Namun apabila ada masyarakat dari luar daerah tersebut tidak menggunakan atau tidak memiliki barcode yang akan di-scan tersebut, tidak dapat melakukan aktivitas di daerah atau di wilayah tersebut. Itu cara kerjanya. Yang ketiga, ada manfaat sistem karantina daerah. Sistem karantina daerah ini diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, akan memudahkan baik secara pengaksesan maupun pemantauan di berbagai kalangan. Selain itu, dengan sistem karantina daerah ini akan memantau berbagai aktivitas keluar masuk di wilayah tersebut sehingga dapat menghindari tindakan penularan penyakit COVID-19 ini
serta meningkatkan solidaritas, saling menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya wabah COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Nah, berikut tadi udah jelaskan oleh teman-teman saya untuk keunggulan program yang kami bikin, kemudian apa saja yang ada di dalam program kita, itu teman-teman kita udah jelasin. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, dengan adanya teknologi informasi dapat menekan menurunnya angka korban COVID-19. Kemudian disarankan kepada seluruh masyarakat agar mengikuti protokol yang berlaku, menjaga kebersihan, kemudian individu maupun lingkungan. Diharapkan tingkat kerjasama dan kesadaran diri agar terhindar dari COVID-19. Nah, itu penjelasan dari kami kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat, bermanfaat bagi kami dan semua orang. Ingat, tetap ikutin protokol dari pemerintah. Keep spirit and keep healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.